Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulam Muzaki Wicaksono dari NRP 19 kelas TRM. Oke, kami diberi tugas yaitu latihan untuk membuat program klasifikasi dengan VNS. Kedua, melakukan uji coba dengan melibatkan data-data dari InjoSport. Kemudian yang terakhir ada melakukan pengetesan untuk data dari pengenalan buah dan data dari deteksi penyakit hipertensi. Oke, sebelum masuk ke latihan, saya ingin membaca kembali untuk VNS itu apa. Oke, jadi untuk VNS sendiri yaitu suatu metode yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu hipotesa berdasarkan data. Jadi VNS itu mencari kesamaan nilai atribut untuk memperoleh suatu hipotesa. Nah, dari VNS sendiri itu ada kelemahan, yaitu data yang digunakan harus bersifat konsisten dan tidak bias atau terlalu sulit untuk dapat memperoleh data semacam ini pada persoalan nyatanya. Jadi dari fakta tabel yang ada di sini, ini adalah semacam data yang fakta dari kondisi dari cuaca ya, seperti itu. Nah, selanjutnya dari data training ada beberapa sebutan-sebutan dari tabel. Yang pertama ada key atau kunci, biasanya di sebelah kiri, atau numbernya itu disebut key. Kemudian ada atribut. Atribut itu terdiri dari cuaca, temperatur, kecepatan angin. Nah, dari atribut ini ada namanya instance atau isi dari atribut ini. Jadi kayak seperti cerah, hujan, kemudian cerah lagi. Normal ini termasuk instance atau isi dari atributnya. Kemudian ada key, ada atribut. Yang terakhir ada target. Target ini dari atribut olahraga ya. Jadi dari target ini isinya yaitu ya, tidak, atau pilihan itulah. Jadi di target ini adalah untuk yang menentukan kondisi dari apakah kita dari kondisi cerah atau normal saja itu apakah itu cocok untuk berolahraga, seperti itu. Kalau memang cocok maka iya. Seperti ini. Ketika cuaca hujan, temperatur tinggi, kemudian kecepatan angin pun pelan, itu tidak cocok untuk berolahraga. Jadi kondisinya tidak. Tetapi ketika ada kondisi cerah, kemudian temperaturnya normal, walaupun angin kencang, tapi di sini dominannya adalah cerah dan normal, maka di sini ya, atau kita bisa untuk berolahraga. Oke, mungkin konsep dasarnya seperti itu. Kita langsung masuk ke latihannya. Nah, dari latihannya di sini kita disuruh untuk membuat program klasifikasinya dulu. Nah, untuk membuat programnya saya menggunakan Google Colab, karena Google Colab sendiri tidak perlu install extension seperti di VS Code, karena di sini menggunakan bahasanya Python. Jadi kalau Google Colab itu kita bisa langsung menggunakannya tanpa menambahkan extension dan lain-lain karena akan ribet. Oke. Untuk yang latihan pertama itu membuat program klasifikasi dengan VNS. Untuk programnya sendiri seperti ini yang sudah saya buat, yaitu yang pertama ada import panda. Import panda ini yaitu untuk mengimport atau mengklasifikasi dari nama-nama data yang ada di sini. Kemudian untuk yang NumPy atau NP itu yaitu untuk mengklasifikasi data-data numeriknya atau matematikanya, seperti itu. Oke. Langsung ini adalah untuk contoh datanya. Ada import, kemudian di sini ada data-data file-filenya nanti yang saya gunakan. Kemudian ada data, kemudian ada konsep array-nya untuk penghitungan. Kemudian ada target juga, target dari kondisi tadi seperti ya di contoh sebelumnya. Jadi kita juga akan menampilkan kira-kira dari kondisi seperti itu targetnya itu apa gitu. Targetnya seperti apa. Kemudian untuk bahasanya, untuk codingannya seperti ini. Definisi VNS
Ini ada con, ini adalah konsep, kemudian tar ini adalah target. Jadi kita mencari uh, value dari target ini. Nah, jadi kondisinya di sini kalau semisal kita mencarinya ini adalah enjoy sport. Oke, kita hashtagnya kita hapus. Kalau kita mencari enjoy sport, target dari enjoy sport sendiri yaitu adalah yes or no. Nah, di sini kita mencari kondisi apa yang seharusnya itu diperbolehkan. Misal kalau diperbolehkan berarti yes. Oke ya. Nah, untuk target kita ingin mencari target yang diperbolehkan itu apa? Nah, untuk con-nya itu konsep. Nah, untuk konsep yang diperbolehkan itu apa sih dari target yang kita minta ketika kita bilang yes. Oke, kita akan sinkronkan dengan targetnya. Yes, seperti itu. Oke. Mungkin sebelum lanjut ke hasilnya, kita akan tes dulu, running dulu untuk bisa kita mengetahui hasilnya seperti apa. Oke. Nah, oke. Dari data Enjoy Sport, data yang sudah saya masukkan sebelumnya yaitu seperti ini. Yang sudah saya masukkan ke dalam Excel. Ya. Jadi seperti ini. Jadi data akan otomatis muncul tabelnya. Ini saya samakan dengan Enjoy Sport yang ada di modulnya. Ini. Nah, jadi data-datanya seperti ini sudah diinputkan, kemudian konsep. Nah, dari konsep ini akan mengeluarkan isi-isi dari isi-isi dari atribut yang sudah ada di sini. Nah, jadi ini adalah namanya yang tadi disebutkan di awal, yaitu instance atau konsep instance. Jadi kita meminta untuk memunculkan data dari instance dari atribut yang sudah ditulis di awal. Dari sky, air, temperatur, humidity, wind, water, forecast. Nanti akan muncul seperti ini instance-nya. Nah, sekarang kita akan meminta munculkan target dari tabel yang Enjoy Sport di atas ini. Nah, untuk Enjoy Sport tabelnya yaitu targetnya antara yes dan no. Yes, yes, no, yes. Oke, kita akan minta munculkan target ini ya. Oh ya. Nah, data yang keluar adalah yes, yes, no, yes sesuai target, sesuai tabel yang sudah ditulis di awal. Nah, kembali lagi yang sudah saya sebutkan di awal. Ketika kita minta target kondisi yes, maksudnya bagaimana kita bisa mengetahui yes atau diperbolehkan itu maksudnya kondisi apa yang diperbolehkan dari kondisi di konsep ini. Konsep ketika kita ketikkan yes dari target. Oke, sudah saya running. Kemudian ini kita coba lihat. Nah, jadi dari kondisi sunny, warm, and strong atau kondisi cuaca yang sunny, warm, and strong itu kita diperbolehkan untuk olahraga. Nah, bagaimana kita mencoba untuk targetnya yang tidak dibolehkan, semisal ya, targetnya itu kita ingin tahu yang tidak diperbolehkan dari kondisi instance yang tidak boleh dari target itu. Oke. Nah, di sini langsung muncul kita tidak boleh berolahraga dalam kondisi hujan, musim dingin, temperatur tinggi, angin kuat, dan warm and perubahan cuaca ekstrim itu tidak diperbolehkan. Maka di sini langsung ada otomatis keluar seperti itu. Itu yang untuk Enjoy Sport. Oke, mungkin kita coba yang
data buah. Dari data buah kita akan mengenali ya. Di sini tulisannya pengenalan buah. Nama buah itu ada pisang, ada apel, atau bisa kita targetnya ini adalah target pisang, target apel. Kira-kira ciri-ciri pisang dan apel ini seperti apa gitu. Oke, ini kita langsung ganti. Oke, kita lihat dulu data dari apel atau data dari buah. Oke, sesuai dengan di modul. Selanjutnya instance dari atributnya itu apa aja isinya. Oke, sesuai juga, panjang, sedang, panjang, pendek, pendek sesuai semua. Kemudian targetnya atau nama buahnya itu apa aja. Ini ada pisang, pisang, apel. Oke, sesuai. Nah, di sini kita meminta ciri-ciri dari misal buah pisang. Kita mentargetkan pisang. Kemudian instance-nya menghubung dari target yang di awal. Misal kita konsepnya tadi di pisang, ya udah kita ketik di sini pisang. Oke, kita coba keluar. Pisang, oke. Pisang pasti ciri-cirinya yaitu panjang. Nah, kalau misal kita mintanya apel, nah, kalau apel pasti ciri-cirinya yaitu pendek dan pendek. Seperti itu. Jadi di target ini kita meminta dari kondisi apa, dan si instance ini juga menyambungkan dari apa yang diminta dari target. Oke, itu yang untuk data buah. Selanjutnya yaitu data dari hipertensi. Kita tutup ini, terus kita buka yang hipertensi. Oke, data penyakit hipertensi. Jadi di sini ada data, ada atribut umur dan kegemukan. Kemudian instance-nya atau konsepnya yaitu untuk umur ada umur muda, parubaya, dan tua. Untuk kegemukan ada gemuk, sangat gemuk, kemudian terlalu gemuk. Kemudian targetnya di sini yaitu bagaimana kita dinyatakan akan mendekati dari penyakit hipertensi ini. Misal tidak, berarti kita sedang di kondisi apa gitu. Kalau iya, berarti kita sedang di kondisi apa. Oke, kita coba aja. Oke, seperti yang di awal, data kita keluarkan, datanya sudah sesuai semua yang di awal. Kemudian konsep juga sudah sesuai semua. Muda, gemuk, kemudian targetnya tidak atau iya. Oke. Di sini kita akan mengetahui bagaimana kita bisa dinyatakan tidak terkena hipertensi. Misal tidak. Oke. Kita akan keluarkan hasilnya. Nah, oke, kalau tidak pasti akan tanda tanya semua. Karena apa? Ya, karena kita sedang di kondisi muda atau ya gemuk biasa, atau mungkin sangat gemuk tapi yang tidak terlalu gemuk, atau mungkin kita sekarang lagi di kondisi parubaya, atau mungkin kita juga di kondisi gemuk aja. Selanjutnya, bagaimana jika kita mengetahui dari kondisi misal kita mendekati terkena penyakitnya hipertensi. Nah, jadi untuk kita akan mengetahui atau mendekati terkena penyakit hipertensi, yaitu di sini hanya memunculkan terlalu gemuk. Jadi kondisi muda, parubaya, tua itu tidak memungkinkan atau tidak pasti juga kita akan terkena hipertensi. Tapi untuk kegemukan, kalau kita terlalu gemuk, kita akan mengalami atau mendekati dari penyakit hipertensi itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.